Boleh tanya nggak, Kak Ci? Cuman hati-hati ya, karena secara langsung dan tidak langsung suaramu masuk di YouTube sama Facebook, jadi jangan pernah menyebut nama siapapun. Kenapa sayang? Tanya apa? Oh iya, kan dulu kan saya pernah OS, terus habis itu pernah ambil paperan gitu loh, C. Terus katanya kan kalau ambil paperan kan cuma kena 5 tahun. Misalnya itu masih berlaku nggak, Kak Ci, untuk balik ke sana lagi? Oke. Yang saya tahu, kalau sudah overstay, ambil paperan, itu tidak bisa. Itu yang saya tahu. Tapi kalau kamu ingin mencoba, ya silahkan. Karena kemarin ada anak yang pernah overstay secara tidak sengaja selama seminggu, balik lagi apply ke Hong Kong tidak bisa. Jadi saya tidak berani berjanji, sayang. Padahal dia cuma seminggu aja loh overstay-nya. Dan dia bukan paperan loh. Itu aja nggak bisa kembali. Waktu dia mau jadi pembantu di Hong Kong sini, apply dan nggak bisa. Visanya ditolak sama imigrasi. Karena sudah pernah overstay di Hong Kong. Ya, itu menurut pengalaman saya ya. Tapi sekali lagi pengalaman seseorang tidak sama satu sama yang lainnya. Mungkin tempat lain bisa, saya kurang tahu. Tapi saya ingin bilang di tempat saya pernah mencoba dan saya tidak berani lagi mencoba. Karena waktumu akan sia-sia percuma. Lah kenapa kamu sudah overstay ambil paperan terus pingin balik lagi sini padahal sudah pulang Indonesia? Nah, karena kan pulang itu sudah lama, Ci. Karena kan dulu bilangnya kalau cuma overstay nggak ambil paperan kan itu kayak black visanya itu cuma 7 bulan. Kalau overstay itu kayak kalau ambil paperan itu 5 tahun. Nah, sedangkan kan itu sudah 7 tahun gitu loh. Misalnya itu masih berlaku nggak untuk kembali ke sana gitu. Nah, kalau ibu saya di sana itu sudah menanyakan di mana-mana itu katanya nggak bisa. Terus kemarin tuh sama ibu saya dikasih nomornya mbaknya gitu, suruh tanya sendiri gitu. Oh iya, jadi kan saya tadi sudah bilang, ada anak saya yang overstay secara tidak sengaja cuman seminggu aja ke Hong Kong. Overstay di Hong Kong seminggu dan apply lagi cari majikan. Ada majikan, kontrak bisa keluar, giliran masuk ke imigrasi Hong Kong, di refuse, ditolak. Jadi, itu pengalaman saya. Jadi saya tidak tahu kalau kamu dulu pernah dijanjikan cuma 5 tahun, karena sekarang itu Hong Kong ini lagi tren-trennya mencari orang-orang yang overstay dan yang data ganda. Jadi lebih baik kalau pernah overstay di sini, apalagi kamu paperan, mendingan cari negara lain saya. Jangan balik lagi ke Hong Kong. Karena kan kamu sudah ambil paper dulu, kamu pernah dapat uang dari pemerintah. Benar tidak? Kalau uang dari pemerintah kita tidak dapat, cuman kalau sembako kita dapat. Lah iya kan ada bantuan dari pemerintah, Mas sayang. Itu kan termasuk uang, sejenis bantuan. Jadi otomatis kan negara mana yang sudah didatengin, terus OS, paperan, sudah dikasih fasilitas, pulang Indonesia pengen balik lagi diizinkan. Paham nggak maksudku? Lah kenapa dulu ambil paper kamu, Dok? Dulu zamannya sudah kayak gitu aja. Kenapa? Dulu zamannya zaman Edan. Iya. Itu dulu tuh ngikutin temen, jadinya ya nggak tahu lah. Dulu kan waktu waktu kena polisi itu kan kita ditanya kamu mau pulang atau ambil paperan gitu kan. Terus sama temen aku bilang paperan aja, nanggung, kita kan masih ada tujuan gitu. Terus habis itu ya sudah kita ambil paperan aja. Terus kok lama-lama ambil paperan kita itu merasa kayak sudah capek, jadi kita pulang. Paperan setahun dulu itu cuman. Oke. Paperan capek, jadinya pingin pulang. Lah ya penak, Dok. Iya. Sekarang mau balik lagi. Sekarang menyesal. Iya. Ada pesan nggak buat teman-temanmu yang paper di luar sana? Biar mereka berpikir 2-3 kali agar jangan paper. Karena kalau sudah paperan nggak bisa balik lagi ke Hong Kong. Kalau sudah paperan ya bertahan di Hong Kong gitu loh maksud aku. Kamu kerja di apa, Dok, waktu paperan? Kamu kerja apa waktu di paperan, Dok? Saya dulu kalau kerja sama, jaga anak dulu tuh. Pertama itu jaga nenek sih, kasih enak. Nah, sesudah enak itu kan
majikan baik, semua baik. Sesudah itu nenekku meninggal, disitulah aku pergaulanku makin nambah yang nggak gena-gena itu. Karena teman. Jadi ya gitu sih, nggak tahu lah dulu itu. Penyesalan di belakang ya. Kalau di depan kan makanya. Kasihan ibu Mundo. Iya, tapi aku udah lama di situ sih, majikan cuma satu sih. Lah iya, kasihan majikanmu, kasihan ibumu. Ibumu bisa bertahan, kamunya yang tewas awal. Iya, memang dulu tuh sudah ingetin kamu Dok, kalau cari temen tuh cari yang baik, janganlah kamu bergaul yang seperti ini, nanti kamu kalau udah terjerumus kamu nyesel gitu. Kamu nggak dengerin dulu itu ibu ngomong, tapi ya sudah lah, sekarang sudah terlanjur, ibu sudah angkat tangan kan nyariin ini itu, nanyain di sana ke imigrasi pun nggak bisa gitu katanya ibu. Kalau kamu nggak ke lain luar negeri ya kamu nggak bisa ke sini gitu. Ke negara lain aja lah sayang. Iya. Ya sudah, makasih banyak ya Kak. Iya sayang, Allah sukses selalu buat kamu di Indonesia juga ya. Oke, bye-bye. Oke, sekali lagi penyesalan ada di belakang. Sekali lagi penyesalan ada di belakang, karena itulah saya tidak bisa ngomong apa-apa. Ya namanya orang pelajaran dulu baru bisa menyesal. Tapi ya namanya penyesalan ini nggak bisa berbuat apa-apa. Sudah nasi menjadi bubur, ibunya di Hong Kong. Sukses buat ibu. Semoga diberikan kesehatan dan kekuatan. Jujur, anakmu nggak bisa kembali lagi ke Hong Kong karena sudah pernah overstay, apalagi ambil paperan. Jadi saya sarankan untuk pindah ke negara lain aja. Jangan berpikir untuk balik ke Hong Kong. Karena sekali lagi kalau balik ke Hong Kong percuma juga. Nggak bisa diproses, malah buat dia sendiri sengsara, buang-buang uang, buang-buang waktu. Ya namanya rezeki tidak hanya di Hong Kong. Jadi kasih tahu anaknya, ibu ya, bersabar cari pekerjaan di negara lain. Ya mungkin belum berjodoh di Hong Kong, karena memang Hong Kong adalah negara yang paling indah saat kamu bisa menyesuaikan keadaanmu dan tidak melanggar peraturan ya. Kamu boleh nakal senakalnya, tapi jangan sampai merusak ataupun melakukan kriminal di Hong Kong. Karena kalau kamu melakukan kriminal di Hong Kong, susah Mbak. Kamunya yang susah. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau kamu berbicara seperti itu, saya nggak tahu itu harus seperti apa dan bagaimana. Sekali lagi penyesalan ada di belakang, karena kita tidak bisa memaksa siapapun. Kita tidak bisa berbicara dengan siapapun. Kalau kamu nggak niat kerja, ya angel. Kamu nggak niat kerja, ya angel. Tapi kalau kamu niat kerja, Hong Kong adalah tempat kita mengais rezeki karena gaji besar, kebebasan juga besar, dan juga bisa mengeksplorasikan diri kita. Mengeksplorasikan bahasa apa tuh gue misalnya. Bisa menjadi apapun yang kamu mau. Termasuk menjadi YouTuber, termasuk menjadi guru, atau termasuk bisa menjadi apapun yang kamu mau. Di Hong Kong ini tempat untuk belajar, tempat untuk berkarya, tempat untuk menjadi apapun yang kamu mau. Tapi ingat, Hong Kong juga presetannya oke. Jadi kamu salah memilih teman, salah bergaul, ya jadinya salah lah semuanya gitu loh. Buat mamanya yang ada di luar sana, selalu bersabar, selalu kuat dengan godaan di luar sana, karena seperti yang Mbaknya katakan tadi, bahwa dia ibunya di sini pun dia iso kepreset dadi overstay. Gitu loh. Jadi saya sendiri tidak tahu kenapa Mbaknya memilih jalan yang dimana, padahal ibu di Hong Kong loh. Ibu di Hong Kong pun tidak menjamin dia bisa terkendali. Melas ibu. Jadi sekali lagi buat Mbaknya yang di luar sana, sukses selalu, jangan sampai mengecewakan diri sendiri. Semoga berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia, dan jangan lupa bahagia. Jangan lupa selalu tersenyum apapun kendalanya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.